Lukas 4 ayat yang 19 untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Semuanya, selamat datang di ibadah online GBI Karya Allah bersama saya Carla. Gimana kabarnya hari ini? Lebih dahsyat, lebih luar biasa. Yes, mari kita sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan kita saat pagi hari yang indah ini. Yes, Jesus, haleluya Lord. Kembali kami datang Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Yes, Jesus. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, 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 Jesus. Oh,
sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita satukan hati, kita mendengar firman Tuhan. Kita mau terlebih dahulu berdoa. Bapak kami mengucap syukur, terima kasih karena Tuhan terlalu sangat baik bagi setiap kami. Kalau pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kesehatan bagi kami. Kami rindu juga Tuhan Yesus untuk mendengar suara melalui firman Tuhan. Urapi lidah bir hamba-Mu, maka lidah bir hamba boleh menjadikan saluran berkah. Satukan setiap hati kami, setiap roh kami, Tuhan boleh menangkap apa yang Tuhan sampaikan bagi setiap kami saat pagi hari ini. Kami siap Tuhan Yesus di dalam nama yang kudus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Haleluya, saya percaya. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Haleluya. Kalau kita masih bisa bersama mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, berarti kita semua hari ini diberkati Tuhan dan kita masih memiliki tubuh yang sehat. Saya teringat akan masa lalu saya, latar belakang saya, dimana kalau dulu saya waktu masih SMP, masih sekolah, masih SMA, terus sampai saya kuliah, sampai saya juga bekerja, dan sampai lagi married, itu awal mulanya semuanya itu latar belakang saya ini orang yang kuper kalau dibilang, jadi nggak fasih lidahnya. Terus kalau ketemu orang, saya itu jarang saya bisa berkomunikasi lebih dahulu, yang mengajak komunikasi terlebih dahulu. Saya ini orang yang susah untuk membuka percakapan, susah untuk berkawan lebih erat lagi. Orang bilang makanya kuper kalau sekarang bilang gitu. Nah, kalau hari ini yang mungkin ada kalau yang baru kenal ketika mendengar firman Tuhan, mendengar share firman Tuhan ini saat ini, masa iya seperti itu. Tapi kalau ada dari sahabat-sahabat saya yang mungkin hari ini yang kenal latar belakang saya, mereka pasti bilang iya, penasaran banget. Dulu si Suci bukan seperti itu, gitu. Tipenya bukan seperti itu. Masa iya sekarang dia bisa men-sharekan firman Tuhan? Ternyata Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu mampu mengubah segala sesuatunya. Latar belakang setiap kita ini mampu Tuhan ubah. Dan setiap karakter Tuhan bisa mengubahnya. Tergantung kita manusianya, apakah kita mau diubah atau kita tidak mau berubah. Tapi banyak orang berpendapat, dia sudah sejak lahirnya, mana mungkin bisa berubah, karakternya udah keras seperti itu, nggak mungkin, tidak bisa berubah. Tapi saya percaya melalui apa yang saya alami pribadi saya sendiri, dan saya percaya bahwa setiap kita bisa berubah ketika Tuhan mau mengubah hidup kita dan kita mau berubah. Intinya setiap kita mau berubah, dan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa yang membuat saya terpikat sama Tuhan, bukan hanya lewat hidup karakter saya berubah, tapi lewat setiap mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Berapa banyak yang saya alami, kuasa Tuhan itu begitu dahsyat dan luar biasa. Saya dulu mempunyai sinusitis, pribadi saya mempunyai sinusitis. Setiap kali kalau datang sakitnya sinusitis ini, saya selalu membentur-benturkan kepala saya ini ke kaca. Rasanya itu
ngilu seperti itu. Tapi ketika sudah membenturkan lebih enak seperti itu. Sampai saatnya saya mau diajak ke dokter, mau untuk dioperasi, katanya ini cuma operasi ringan, nggak parah, nggak berat. Tapi saya pun nggak mau. Saya bilang mana? Ketika itu pertama kali mula-mula saya mengenal Tuhan, dan saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan masih mau memakai saya, kalau Tuhan mau menjadikan saya alat kemuliaan bagi nama Tuhan, saya percaya Tuhan yang sendiri yang mampu mengoperasi saya, Tuhan yang mampu menyembuhkan saya sehingga saya total sembuh total. Bukan karena saya tidak percaya kepada dokter, tapi saya saat itu saya beriman kepada Tuhan dan saya mau Tuhan yang menyembuhkan saya. Ternyata selang beberapa lama, benar-benar saya mengalami satu mujizat. Ketika pagi saya bangun, saya rasanya mau ngedahak. Begitu saya mau ngedahak, kok ada sesuatu yang besar di dalam mulut saya. Ketika saya buang, saya lihat ke depan, saya lihat ternyata daging besar, gumpalan daging dikeluarkan Tuhan. Dan semenjak saat itu saya percaya, pada saat saya melihat daging, saya percaya. Saya bilang, nah, saya bilang, Tuhan sudah menyembuhkan sinusitis saya. Tuhan sendiri yang mengoperasikan saya. Wah, bukan cuma hanya di situ mujizat Tuhan yang saya rasakan. Banyak juga anak pertama saya, ketika saya baru mempunyai anak. Suami ada di luar negeri, lagi bekerja. Terus di rumah tengah malam, mobil ada. Tapi saya nggak bisa bawa mobil. Jadi ketika anak pertama saya sakit, dia muntah berak, muntah buang-buang air besar, saya itu sempat bingung. Aduh, bagaimana caranya saya ini membawa anak ini berobat. Tapi seketika itu juga saya teringat langsung. Saya teringat apa yang bisa saya lakukan, hanya berdoa. Dan saya percaya kalau hari itu Tuhan ada bersama dengan saya. Dan saya berdoa, saya ajak anak saya berbicara, kita percaya bahwa bilur-bilur Tuhan sanggup menyembuhkan. Saya panggil namanya, yuk C, kita percaya. Dan dia bilang, iya mami, saya percaya, kita percaya. Terus saya doa, begitu saya doa, amin. Ternyata enggak langsung sembuh, masih buang-buang air besar, masih muntah. Terus saya enggak patah semangat, saya terus berdoa. Sepanjang malam kalau dia bangun, saya berdoa. Dia berdoa, saya berdoa. Akhirnya sampai kelelahan. Singkat cerita, ketiduran. Pagi hari ketika kita bangun, saya bangun, anak saya bangun. Puji Tuhan, Tuhan sendiri yang sudah menyembuhkannya. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa. Itu yang membuat iman saya terus bertumbuh di dalam pengenalan saya akan Tuhan. Dan saya percaya kuasa Tuhan itu tetap sama. Kalau dulu Tuhan memberikan seperti itu dalam kehidupan saya, begitu juga dengan anak kedua sampai anak ketiga. Penyertaan Tuhan, kalau saya mau ceritakan satu persatu, tidak akan habis-habisnya kasih Tuhan. Tapi lewat kesaksian ini yang saya mau bagikan kepada kita semua, bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang disediakan Tuhan bagi setiap kita umat yang percaya padanya. Kalau hari ini Tuhan izinkan, virus itu masih boleh ada baik di seluruh permukaan bumi ini. Satu-satunya cara kita beriman, kita berdoa. Dan saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Dan ketika kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, maka semuanya itu akan nyata. Yes, mari saja kita buka ayatnya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Yang udah ketemu bilang, oh yes. Mari, saja kita semua sama-sama. 1 Korintus 2 ayat ke-9. Firman Tuhan berbunyi, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Haleluya.
kehidupan kita hari-hari ini. Bagaimana caranya supaya apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata dan tidak pernah kita dengar oleh telinga, itu semua yang Tuhan sediakan dan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yes, satu-satunya yaitu kita memiliki, buka ayatnya, Ibrani 11 ayat yang ke-1, iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita memiliki iman yang teguh. Apa sih iman? Mari kita buka Ibrani 11 ayat yang ke-1. Firman Tuhan katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Catat dan garis bawahi. Iman itu segala sesuatu yang belum kita lihat. Semuanya itu namanya iman dan harus kita percaya. Itu kita pegang teguh. Bahwa ketika kita beriman, jadilah sesuai dengan iman kita. Dan buka kembali ayatnya, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, Ibrani ayat 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan yang ke-7 dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saat itu Nuh menyiapkan bahtera. Belum ada hujan, belum ada banjir, belum ada apa-apa tanda-tandanya. Tapi Nuh dengan penuh iman kepercayaan, dia tetap menyediakan bahtera. Oleh karena itu yang menyelamatkan Nuh beserta dengan keluarganya. Dan juga di ayat yang ke-11 dikatakan, mari saja kita buka yang Ibrani 11 ayat yang ke-11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Yes, haleluya. Karena iman Abraham yang sudah lanjut umurnya, dia percaya, dan Sarah istrinya yang sudah mati head, dia tetap percaya bahwa Tuhan yang berjanji itu setia. Kalau ketika Tuhan berjanji akan memberikan keturunan, maka keturunan itu benar-benar diberikan. Dan hasilnya mereka mempunyai keturunan. Begitu juga hari ini. Saya mau tahu siapa hari-hari ini yang memiliki iman bahwa virus ini akan segera selesai. Bahwa Tuhan mampu membuang jauh-jauh virus ini. Dan kita kembali hidup kita mengalami pemulihan. Hari ini siapa? Siapa yang memiliki iman? Yang iman yang kuat, yang belum kita lihat tapi kita percaya. Walaupun saat ini banyak ada ahli-ahli yang bilang virus obat ini anti obat ini akan, vaksin ini akan bulan September, bulan akhir tahun seperti itu. Nah, kalau kita menunggu sampai akhir tahun, berapa banyak yang kita kuat dan bertahan? Tapi saya percaya hari ini, ketika kita memiliki iman yang teguh, Tuhan mampu dan mempercepat semuanya. Hari ini, yes, dengan iman percaya kita, saya percaya Tuhan mampu mengangkat semua virus itu, membuang jauh-jauh. Tuhan mampu mengembalikan keadaan Indonesia. Tuhan mampu memulihkan keadaan dunia semuanya. Dan Tuhan mampu memberikan kemenangan kepada setiap anak-anaknya yang percaya kepadanya. Dan hari ini, yang memiliki iman, angkat tangan kananmu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, berikan iman yang teguh di dalam hatiku. Aku percaya akan janji-Mu. Dan aku percaya janji Tuhan, ya dan amin. Iman yang membuat kita menjadi selamat. Tanpa iman, orang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan hari ini, saya percaya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan mampu memulihkan keadaan kami dan mengembalikan keadaan kami seperti semula. Dan saya percaya firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar telinga, itu yang akan Tuhan sediakan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya. Haleluya. Yes, penantian kita tidak akan pernah sia-sia. Ketekunan kita, ketaatan, kesetiaan kita di dalam Tuhan
tidak akan pernah sia-sia. Dan kita akan melihat hasilnya. Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada setiap anak-anaknya yang tetap menantikan janji Tuhan. Percaya, kuat teguh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan, seberapa banyak pada saat yang pagi hari indah ini yang percaya bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, semua akan disediakan Tuhan bagi setiap kita yang percaya dan berharap kepadanya. Seberapa banyak yang percaya? Mari kita sama-sama kita naikkan pujian ini. Saya mau ajak setiap kita menaikkan pujian ini dengan iman percayamu. Percaya bahwa hari-hari ini Tuhan pasti akan melakukan sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau menaikkan pujian ini. Persiapkan hatimu, persiapkan pikiranmu. Percaya semua hanya bersandar kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Apa yang gak bisa kita lakukan, tapi Tuhan bisa melakukan bagi setiap kita. Yes, haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan
mengucap syukur, terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah sangat baik bagi setiap kami. Tuhan memberkati setiap kami, dan kami percaya Tuhan, pada saat pagi hari, siang hari ini Tuhan Yesus, ketika kami dengar firman Tuhan, Tuhan Yesus, mengenai iman yang teguh, kami boleh dibangkitkan, kami boleh kembali dikuatkan, kami boleh diingatkan kembali untuk kami tetap Tuhan Yesus teguh di dalam Tuhan, karena kami percaya Tuhan bahwa Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar telinga dan tidak pernah Tuhan timbul di dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami, dan kami percaya Tuhan hari ini ketika kami memiliki iman yang teguh bahwa Tuhan mampu, yes, memberikan, memulihkan keadaan. Tuhan mampu membalikkan keadaan. Tuhan mampu, ya Tuhan Yesus, memberikan kemenangan bagi setiap kami yang tetap taat setia padamu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kami percaya Tuhan Yesus, haleluya, kami serahkan semuanya Tuhan, keadaan Indonesia, keadaan dunia di dalam tangan kemuliaan-Mu. Dan kami akan melihat Tuhan, waktunya Tuhan sendiri ya Tuhan, yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama-Mu yang kudus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bagi saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus atau sharing, atau ingin mengirimkan permohonan doa, dapat menghubungi salah satu media berikut: email gbkaryaala1@gmail.com, atau message media sosial Gereja Karya Allah, Instagram dan Facebook. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui rekening transfer BCA 0030296371 atas nama Suciwati. Datang ke hadirat Tuhan tidak dengan tangan yang hampa, serta bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Mengikuti doa bersama untuk bangsa, negara, pemimpin negara, para dokter, para perawat, dan staf medis dalam menangani saudara yang terpapar COVID-19. Berdoa agar COVID-19 cepat selesai, sehingga kita dapat berjumpa pada persekutuan ibadah di gedung gereja. Saudara dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat atau media sosial saudara. Sampai jumpa pada ibadah online minggu depan. Mari kita menutup ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah berkati firman-Mu, Engkau telah pakai hamba-Mu Kesia Suciwati, hingga Engkau yang jamah kami, setiap anak-Mu. Kami mau doa syafaat, doa seluruh dunia. Engkau yang jamah dunia ini menjadi dunia yang damai, sejahtera, jauh dari COVID-19. Engkau juga berkati negeri kami, Sabang sampai Merauke. Engkau jamah presiden kami, jauh dari virus-virus COVID-19. Berkatilah bangsa kami, cukupkanlah kebutuhan-kebutuhan sandang panggang kami. Engkau berkatilah setiap anak-Mu di tempat ini. Engkau berkati mereka dalam rumah tangga mereka. Engkau berkati anak-anak mereka. Engkau yang berkati, dan pekerjaan mereka Engkau yang berkati. Engkau yang mereka yang lemah dikuatkan, mereka sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan tutup pada hari ini. Engkau yang menyertai kami. Kami ucap syukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami. Haleluya, puji Tuhan. Sama katakan, amin.